Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Racimiriska, dosen DKV dari Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran mata kuliah tipografi branding. Di tipografi branding ini, capaian mata pembelajaran kuliah adalah mampu mengolah unsur tipografi dalam merancang karya desain komunikasi visual. Kemudian mampu menyusun pemecahan masalah berdasarkan teknologi dan media yang relevan secara mandiri dan kolaboratif. Kemudian mampu menciptakan karya desain komunikasi visual sesuai dengan halayak sasaran secara mandiri dan kolaboratif. Berikut video pembelajaran pada materi desain cover. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua di kelas tipografi branding. Apa kabar Sore, semuanya? baik Mbak. Baik, Mbak. Ya, pada hari ini kita masuk ke topik bahasan desain cover ya, teman-teman. Hari ini yang hadir siapa saja nih? Ada Eltanin, Hadir Rahma, Mbak. Silvana, Hadir Mbak. Melinda, dan Diah ya. Hadir, Mbak. Oke, baik. Kita langsung mulai ke topik pembahasan ya. Siap, Mbak. Oke, materi kita adalah desain cover dari tipografi branding. Di sini teman-teman memiliki capaian pembelajaran, yaitu teman-teman mengerti tentang sejarah cover majalah, kemudian teman-teman bisa memahami tentang anatomi dari cover majalah. Kita sebutnya cover editorial, tapi medium yang kita gunakan untuk analisis pada hari ini cover majalah. Oke, jadi diawali dengan sejarah dari editorial atau majalah. Tahun 62, George Louis, nah ini desainer pada zaman 60-an, itu merevolusi cover majalah Esquire. Jadi majalah didesain ada perubahan-perubahan dari tampilan visualnya terkait dengan pesan dan juga ikon dan simbol yang mengungkapkan sejarah pada zaman tersebut gitu. Kemudian ini contohnya. Nah, di sini ilustrasinya itu mengundang kontroversi karena percobaan-percobaan si George Louis ini kemudian dia melakukan percobaan sebanyak 92 cover selama 19 tahun. Nah, di sini ada tahun 1948, tahun 1935, dan tahun 1934. Terlihat tampilannya eh, konsisten ya, konsisten menggunakan frame di tengah, layoutnya dengan menggunakan grid, center point untuk ilustrasinya. Kemudian dalam satu halaman dibagi menjadi 4 grid. Rata kanan. Nah, di sini perubahannya hanya dilakukan pada warna dan komposisi visualnya saja. Jadi tetap menggunakan frame, grid headline-nya tetap di atas. Kemudian ukurannya juga masih sama dari tahun 48 sampai ke 34 atau dari tahun 34 sampai ke tahun 48. Nah, ini tidak banyak perubahan. Kemudian di tahun 60-an itu dilakukan menghilangkan type teks lainnya. Jadi tidak banyak teks dalam majalah Esquire ini, tapi menggunakan ilustrasi yang sangat kontroversi untuk menyampaikan pesan yang lebih mendalam. Jadi di sini dibuat audiens itu melihat ilustrasinya sebagai pesan utamanya, sebagai mainline-nya. Jadi pesannya itu tidak dikomunikasikan lagi dalam narasi. Nah, ini tahun 67 sampai 69 dilakukan perubahan pada ilustrasi cover yang media utamanya adalah fotografi. Pesan-pesannya sangat kontroversi karena
memiliki misteri pesan di dalamnya. Misalnya ada wanita cantik yang mukanya itu dingin, tapi ada luka di dahinya. Nah, ini menggambarkan apa ya? Jadi menggambarkan pesan apa di dalamnya? Apakah pesan tentang kekerasan terhadap perempuan atau pesan kekuatan dari perempuan? Nah, ini dimaksudkan seperti itu, menggunakan pesan-pesan melalui simbol yang ilustrasinya dilakukan dari fotografi. Nah, kemudian ini ada ilustrasi tentang pria. Pria itu kan identik tidak berdandan ya, tapi di sini kontroversi. Apakah ada pesan bahwa topeng ya, topeng yang digunakan oleh orang yang eh, eksekutif gitu ya. Di sini terlihat walaupun sedikit tapi dia menggunakan kerah dan jas gitu ya. Walaupun sedikit elemen visualnya tetap terlihat. Kemudian di tahun 69 di sini kaleng makanan, makanan yang populer pada zamannya Campbell tomato soup. Nah, ada orang tenggelam di dalam situ gitu ya. Jadi begitu nyatanya bisnis itu meraup untung gitu ya, meraup untung kemudian sampai ke orang itu addicted to produknya, to the product. Nah, ini contohnya juga. Jadi sangat minim teks di sini, tidak menyampaikan pesan tertentu, tapi disampaikan melalui visual. Memang di sini kelemahannya adalah audiens itu tidak bisa mempersepsikan secara gamblang gitu ya. Jadi masih ada misteri, hanya untuk orang yang berpikir sehingga tahu pesannya apa. Kalau orang yang tidak peduli dan tidak punya sense of the art visual, dia melihatnya hanya, oh apakah ini bukunya tentang fotografi saja, atau tentang kesenian saja, atau tentang serta-merta melihat persepsi visual yang di cover ini menjadi makna sebenarnya. Oh, ini tentang pembunuhan yang dilakukan dengan panah gitu, padahal bukan itu maksudnya. Nah, kemudian perubahan pada editorial dengan memasukkan unsur dari tipografi ini dimulai dari tahun 65, dimulai dari majalah Cosmopolitan, mulai menggunakan cover line atau text line atau main line yang provokatif pada majalahnya. Nah, di sini jadi audiens diberikan pemahaman yang lebih dari sekedar visual yang kontroversial. Jadi diberikan pesan-pesan sehingga audiens lebih tahu untuk apa dia membeli editorial tersebut atau majalah tersebut gitu. Apakah ada pesan-pesan yang ingin ingin dibutuhkan atau ingin diketahui, informasi yang cukup baik untuk dia gitu. Jadi selain ada judulnya, ada mastheadnya, tapi Cosmopolitan sudah mulai melakukan memasukkan unsur-unsur text line, main line, cover line di sini yang mendukung sinergi dengan ilustrasinya ya, teman-teman. Oke, dan di sini contohnya seperti ini di tahun 66. Walaupun cover ini sangat berbeda dengan cover-cover yang mungkin teman-teman alami karena tidak adanya ukuran yang berubah dari cover lainnya. Jadi ukurannya masih sama semua, hanya menggunakan dua ukuran, ukuran pada judul majalah, pada masthead, dan juga pada cover line, pada teks lainnya. Di sini kita belum bisa mengetahui ya, yang mana ya yang rubrik utamanya, yang main line itu kita belum bisa mengetahui. Karena cover majalah ini sudah berevolusi sehingga anatominya bertambah, bukan hanya ilustrasi, terus ada cover line dan ada headline-nya ya, tapi juga ada beberapa bagian yang disematkan sekarang. Perbedaannya adalah dari ukuran, dari ketebalan tipografi, dari atribut elemen estetisnya, misalnya apakah dikasih border atau dikasih background. Nah, di sini perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi sehingga teman-teman ketika melihat
itu mata itu bergerak ke yang emphasize terlebih dahulu. Misalnya di sini kita mengenal majalah Femina ya, majalah Femina. Kemudian masthead-nya itu karena ada head pasti ditaruhnya di atas untuk mengenalkan bahwa ini adalah entitas tersebut gitu ya. Ini adalah Femina, judulnya ditaruh di atas, kita biasa nyebutnya masthead. Kemudian ada selling line. Selling line itu gunanya ini kalau menjual apa gitu ya. Misalnya ada menjual gaya hidup, ada yang menjual otomotif, ada juga yang menjual resep masakan ya. Jadi apa sih sebenarnya eh, isi utama dari entitas ini gitu. Kemudian ada skyline, splash, mungkin ada info-info yang perlu disematkan tidak dominan tapi cukup untuk memberikan percikan dan satu menarik gitu ya, satu pesan yang menarik untuk audiens. Kemudian karena majalah ini sekarang continuity, jadi diterbitkan ada bulannya, terbitnya tiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah ini disematkanlah deadline sehingga edisinya diketahui dengan jelas. Ini edisi keberapa ya gitu. Dan ini terbit kapan ya gitu. Beda sama buku gitu ya. Di buku itu adanya di dalam gitu ya edisi cetak keberapa. Kemudian ada cover line. Nah, cover line ini adalah berita-berita yang memang penting untuk attachment dari audiensnya. Jadi, point of interest dari pesan-pesan yang terkandung dalam majalah tersebut, kita sebutnya cover line. Kemudian di antara cover line ada topik utama yang menjadi daya tarik gitu ya, daya tarik utama. Nah, di sini muncullah evolusi yang tadinya hanya cover line aja, sekarang jadi dibuatlah main cover line. Main cover line perbedaannya dia lebih emphasize dan lebih ingin diketahui lebih lanjut, lebih dulu ya daripada em, yang lainnya. Kita lanjut. Kemudian ada barcode, karena sekarang penjualan kan menggunakan barcode, sehingga misalnya editorial ini mencetak 200 majalah. Nah, itu terdokumentasi dan terdeteksi di barcode tersebut. Selanjutnya, nah ini yang tadi contohnya majalah Femina. Yang ini majalah Billboard. Billboard ini juga sama ya, jadi ada ilustrasi yang memberikan persepsi terhadap entitasnya, terhadap majalah tersebut. Kemudian ada masthead sebagai judul, ada skyline, eh, narasi yang ada di atas gitu ya, yang ada di atas judul gitu. Biasanya memberikan keterangan yang menarik terkait dengan entitas dari judul atau judul tersebut. Kemudian ada kicker. Ada kicker. Nah, ini kicker itu gunanya untuk splash juga sama aja. Splash jadi daya tarik terkait dengan isi dari artikel yang di dalamnya gitu untuk menjelaskan cover line. Kemudian ada main cover line, kemudian ada splash. Nah, ini dibagi menjadi 3 grid. Grid 1, 2, 3. Kemudian dia pakainya rata kiri. Sehingga waktu di display itu bisa berjejer ke arah kanan gitu. Jadi tetap masthead sama cover line sama main cover line itu terlihat ketika di display. Nah, di sini ada majalah Trax. Nah, teman-teman bisa perhatiin terlebih dahulu. Ada 7 poin anatomi. Saya mau tanya teman-teman secara acak untuk memastikan teman-teman tadi merhatiin nggak ya dan paham nggak apa yang tadi saya jelasin. Oke, yang bisa jawab langsung bilang ya, langsung bilang aja. Langsung saya bisa Mbak gitu. Oke, yang pertama saya mau tanya nomor 3 itu namanya apa ya? Untuk nomor 3 itu adalah mainline. Mainline. Karena ya, Kenapa? karena itu diperlihatkan sebagai judul utama
atau difokuskan fokus utama di dalam majalah tersebut. Oke, benar. Benar ya teman-teman ya. Jadi ungu bubar ini adalah mainline menjadi fokus utama dari berita majalah tersebut. Jadi ada tanda tanya, benar nggak nih ungu bubar? Jadi mengundang rasa penasaran. Oke, good job dia Sekartaji. Baik, Mbak. Oke, selanjutnya nomor 2, ada yang bisa jawab? Itu masthead, Mbak. Mashead, Iya, kenapa? karena masthead ini kan berunjuk untuk subkonten yang untuk berunjuk judul yang lebih menonjol gitu, Mbak, dari semua font teks yang lain kayak Skyline itu kan berunjuk ke yang lebih kecil gitu, Mbak. Kayak lebih menonjol ke inti judul majalah sih, Mbak, menurut saya. Oke, betul betul. Kalau mashead, namanya mashead berarti ada di mana, Silvana? Biasanya masthead itu di bagian atas Iya, di atas ya, di konten. kepala. Kepala. Ya, Oke, bagus. Benar jawabannya. Thank you, Silvana. ya sama-sama, Mbak. Makasih. Iya, oke. Satu lagi ya. Satu lagi. Nomor 5. Untuk yang nomor 5 itu Skyline, Mbak. Skyline. Ya. Bisa jelasin alasannya? Nah, untuk 05 Skyline itu berunjuk untuk subkonten pada atas majalah. Oke, betul. Good job, Eltanin. Ya, Mbak. Nomor 4 itu kalau nggak salah kicker, Mbak. Nomor 4 kicker. Boleh tahu Iya. alasannya kenapa? Kicker tuh yang sama kayak yang tadi dijelasin, itu tuh berisi topik-topik dari isi majalah tersebut. Yang menarik gitu ya. Jadi kan Iya. di sini kicker itu bisa diperlihatkan dia berbeda warna misalnya ya. Dia berbeda ketebalan gitu ya. Oke, good job, Rahma. Satu lagi ya, ini buat Melinda khusus nih. Nomor 5. Nomor 5 kayaknya itu Skyline, Mbak. Nomor 5, ini. Skyline ya. Rubrik utama, namanya apa? Cover line. Ya, cover line, tapi ada ininya. Cover line semuanya cover line. Oh, mainline ya? Mainline, Mbak. Ya, mainline. Mainline. Oke. Good job. Jadi saling bantu ya. Iya, Mbak. Oke, nah sebelum tugas ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Silakan. Saya Mbak, apakah saya boleh bertanya? Boleh. Silakan, Rahma. Saya mau nanya tentang bedanya masthead apa sama mainline itu apa ya, Mbak? Oke. Perbedaan yang paling utama kalau kita lihat di sini, mainline dan masthead itu sebenarnya tipikal ya ukurannya karena dua-duanya sama-sama ingin di-emphasize oleh audiens. Sehingga ketika ingin di-emphasize, hurufnya tuh besar gitu dari yang lain. Nah, di sini masthead yang ada di tabloid contoh ini adalah Kartini. Jadi masthead itu adalah judul dari entitas editorial tersebut. Nah, namanya masthead dia ada di kepala. Jadi ketika masthead itu adalah kepalanya, mainline itu utama. Nah, di situ aja dari terminologinya aja udah beda ya. Kalau main itu adalah rubrik utama, kalau masthead adalah kepala atau wajah atau citra. Kalau misalnya di branding atau di brand kita nyebutnya logo, tapi kalau di editorial kita nyebutnya masthead. Gitu ya. Ada lagi? Satu lagi? Saya ingin bertanya juga, Mbak. Boleh. Jadi saya ingin bertanya mengenai bagaimana menentukan proporsi huruf pada head, mainline, dan juga textline. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaannya nggak kalah bagus. Jadi gimana sih kita nentuin proporsi huruf? Kalau kita lihat di sini kan hurufnya ukurannya berbeda-beda ya.
Dan juga selain ukurannya, stylenya juga beda-beda. Ada yang bold, ada yang italic, ada yang thin. Nah, ini menentukan proporsinya adalah mengetahui prioritasnya, keutamaannya. Jadi yang kalian lakukan di awal adalah pertama kalian menentukan masthead ini mau di awareness-nya lebih dari rubrik utamanya atau setara. Nah, contohnya kalau di Kartini ini, kita melihat Kartini ini mungkin pada zaman ini dia sudah di-awareness oleh masyarakat. Sehingga mainline-nya ingin lebih di-awareness lagi gitu. Oke, Kartini teman-teman udah tahu gitu, audiensnya udah tahu. Tapi ketika di sini kita lihat proporsinya ya, kalau dilihat secara kasar, Kartini itu proporsinya sedikit lebih kecil daripada mainline-nya. Bukan besar hurufnya, tapi besar proporsi bagian di keseluruhan majalah, ya. Jadi di sini misalnya ada 2 ya, 2 grid. Nah, di sini dia menggunakan 2 grid lebih nih, 1, 2, 3 gitu ya, udah overlapping ke grid yang ketiganya. Berarti ini proporsinya lebih berat. Nah, untuk menentukannya dari maksud dan tujuannya. Ini maksud dan tujuan mainline-nya adalah untuk memperlihatkan keutamaan dari topik. Jadi terlihat dengan jelas karena dia panjang ya mainline-nya, jadi harus terlihat dengan jelas, sungguh hebat Fitri Nugrahaningrum mampu raih gelar master dan mengayomi 15 anak jalanan gitu ya. Itu topik utama yang sudah disurvei, sudah direncanakan bahwa itu akan sangat-sangat menarik gitu dari audiens. Sehingga kayaknya ini yang akan lebih menjual daripada Kartininya. Kartininya sudah di-awareness kok, tapi apa sih yang menjadi topik utamanya? Sehingga nomor 5 sebagai mainline, oh ini besarannya lebih besar. Kemudian menentukan text line itu sudah pasti proporsinya di bawah masthead dan di bawah mainline. Karena text line itu diperuntukkan dibaca setelah diketahui topik utamanya. Jadi setelah topik utama, oh kita dapetin apa lagi ya gitu. Biasanya ada kicker tuh. Oh ini ternyata ada yang menarik juga kecil. Terus ada splash misalnya. Oh dapat merch-nya, dapat tambahan apa. Nah gitu. Jadi proporsinya biasanya terstruktur seperti struktur anatomi kita ya. Jadi kepala tuh di atas, badan itu yang menopang dari citranya gitu. Gitu ya, kemarin sudah diinfokan ya untuk melakukan tugas. Nah ini saya bacakan kembali. Tugas melakukan analisis cover editorial. Jadi yang pertama, teman-teman menganalisis dari pilihan yang sudah diasosiasikan sebelumnya, kemudian teman-teman menjelaskan desain cover pilihan kelompoknya. Jadi ini desainnya tentang apa, pesannya apa, dan juga silahkan dijelaskan anatomi dari cover editorial tersebut. Gitu. Untuk tugas yang saya sampaikan kembali sudah cukup jelas ya? Sudah, Mbak. Oke, kalau gitu teman-teman siap presentasi ya? Siap, Mbak. Oke. Siap, Mbak. Oke, saya akan stop sharing, jadi teman-teman bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok Filawi ingin mempresentasikan tentang analisis cover anatomi majalah. Yang pertama-tama dari kami perkenalan, nama saya Dia Sakartaji. Nama saya Rahmarisa. Jadi di sini kami ingin menjelaskan cover majalah dari Tempo. Majalah Tempo ini biasanya dibuat atau diterbitkan tiap minggu yang sedang ramai di kalangan politik. Jadi di sini kita punya sebuah cover majalah Tempo. Jadi yang di atas kiri itu ada skyline, yaitu sebagai subkonten pada atas majalah, dan di samping kanannya itu ada cover line, yaitu sebagai judul artikel pada majalah selanjutnya.
Untuk di sebelah kiri itu ada masthead dengan tulisan Tempo. Karena itu masthead itu untuk bagian atas halaman publikasi, bagian utama untuk yang lebih menonjol. Dan di sebelah kiri ini ada image-nya itu dalam majalah Tempo ini lebih keseluruhan gambarnya itu udah termasuk image, termasuk utama foto cover. Selanjutnya. Baik, di sini ada mainline di sebelah kanan. Mainline-nya Agus Hilang, Imin Terbilang. Ini tuh mainline itu fokus pertama dari isi majalah tersebut. Nah, di bawahnya lagi juga ada kicker. Kicker itu intro pada majalah. Jadi tuh kicker itu juga termasuk isi dari majalah tersebut yang di-highlight. Selanjutnya di bawah kiri ada deadline. Deadline itu sebagai tanggal distribusi majalah atau terbitnya majalah tersebut, tanggal, tahun, dan bulan. Dan juga biasanya di bawah juga berserta ada barcode. Barcode juga untuk mengidentifikasikan majalah tersebut, dan juga ada barcode harga untuk menunjukkan harga dari cover tersebut. Dari kelompok kami, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya teman-teman presentasinya. Boleh kembali ke analisisnya tadi, cover majalah. Oke, kalau saya mau tanya ya, kalau di ilustrasinya ini, ilustrasinya menceritakan apa teman-teman? Tentang politika, tentang gaya hidup kah gitu ya? Atau tentang apa ya? Otomotif gitu ya? Itu tentang apa ya kira-kira Tempo ini? Ilustrasi majalah Tempo ini menggambarkan tentang politik kita, Mbak. Politik di negara kita ya? Iya. Oke, dari teman-teman ada yang bisa diidentifikasi nggak image-nya? Untuk yang bagian image dalam itu, Hah? itu kan ada 3 politikus. Iya, iya. Itu ada, bisa dilihat itu ada Caimin, ada Anies, sama satu lagi. Lupa namanya ya, siapa ya? Iya, Mbak. Siapa ada yang tahu? Iya ya, saya tahu sih itu politikusnya siapa, tapi Iya. saya juga lupa namanya ya. Nah, untuk di luar jendela itu kalau nggak salah Pak Prabowo sama yang di sebelahnya anaknya mungkin ya? Bukan? Kurang mirip sih, Mbak. Siapa ya gitu ya. Nah, jadi di sini saya mau jelasin, di cover itu pasti ada misteri ya, sama kayak di Esquire tadi ya. Iya, Nah, Mbak. sehingga belum semuanya terceritakan gitu, pesan dan informasinya, sehingga harus dibeli gitu. Jadi orang penasaran dulu, saya juga penasaran yang berewokan tuh siapa ya gitu, saya lupa. Nah, saya harus beli dan harus buka bukunya supaya saya tahu informasinya di dalamnya seperti apa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita pemahamannya di cover dulu. Jadi memang cover itu memberikan informasi pertama kali ke audiens, memberikan tentang citra dari editorialnya, produknya gitu ya, ada Tempo, ada Cosmopolitan, ada Kartini dan lain-lain, dan juga memberikan rubrik-rubrik yang utama. Tapi di cover itu tidak mungkin semua pesan dan informasinya tersampaikan dengan baik, sehingga butuh isinya gitu ya, butuh artikel yang di layout di dalamnya. Nah, hari ini pertemuan kita telah selesai di cover. Minggu depan kita mulai masuk di pertemuan untuk membahas editorial, layout, isi di dalamnya. Nah, teman-teman nanti penjelasan lebih lanjutnya tentang grid, tentang headline, sub-headline ya, kemudian teks. Nah, itu di minggu depan. Oke? Oke. Baik, Mbak. Ya, saya kira cukup untuk hari ini ya,
teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya di perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sudah bertanya dan menjelaskan dari presentasinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.